Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Maka inilah yang ada di dalam surah Yusuf. Ketika Allah mengatakan Nabi Yusuf itu siapa saksinya? Wa syahida syahidun. Dan ada yang menjadi saksi. Siapa saksinya? Itu kan ada tiga penafsiran. Makna wa syahida syahidun bahkan 4 penafsiran. Salah satu tafsirannya apa? Bajunya sendiri yang menjadi saksi. Saksi lain ada apa? Bajunya sendiri menjadi saksi. Kalau terrobek di belakang itu berarti yang salah Ra'ila atau Zulaikha. Kalau robek di depan berarti yang salah Yusuf. Berarti saksinya apa? Aqamisuhu. Bajunya sendiri menjadi saksi. Ya. Jadi bukan yang lain. Jadi ini demikian pula. Jadi nanti kalau kita pun tak yakin kepada catatan-catatan itu, nanti yang menjadi saksi apa? Tangan kita sendiri. Mulut kita sendiri kalau berbuat maksiat. Atau apa namanya kalau kata Ibnu Abbas, al-ardu wal jamadu. Jadi al-ardu wa ma fiha wal jamadu. Bumi ini menjadi saksi kalau kita buat maksiat. Tempat ini menjadi saksi kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinding-dinding ini begitu juga. Ya bintik-bintik ya. Tiang-tiang ini menjadi saksi di padang mahsyar kalau kita tadi salat subuh berjamaah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna izin, Pak, izin ya. Jadi makanya dalam Al-Qur'an itu ada juga penggunaan kalimat yamin, shimal, kitab itu dari sebelah kanan, kitab sebelah kiri. Itu hanya sebuah kalimat majaz. Maknanya apa? Kalau kanan itu penghormatan. Kalau kiri itu penghinaan. Makanya orang yang akan dimasukkan ke dalam surga diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terhormatnya tangan kanan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang anak yang ingin mengambil makanan di tengah-tengah itu, apa kata Rasulullah? Ya ghulam, sammillah, bacalah bismillah. Kemudian apa? Makanlah dengan tangan kananmu, jangan makan dengan tangan kirimu. Rupanya apa? Rasulullah tidak mau tasyabuh. Tasyabuh apa? Tasyabuh dengan syaitan. Syaitan itu selalu menggunakan kiri, Pak. Dia sesuatu selalu kiri, Pak. Maka kita melaluilah dengan kanan, apapun dengan kanan, melangkah juga dengan kanan. Makanya masuk ke dalam masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Keluar masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan, ya, Pak. Karena ketika masuk itu kita kan baca doa, artinya apa? Iblis itu kan WC itu identik dengan khaba'ith. Khaba'ith itu yang jorok-jorok dan kotor. Maka masuklah dengan kaki kiri. Dan ketika keluar alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, terima kasih ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah yang sudah menghilangkan penyakit dariku ya Allah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini tasyabuh, Pak. Artinya Rasulullah tidak mau kita tasyabuh. Allah begitu juga tidak mau kita tasyabuh dengan syaitan. Bahkan kita sekarang menganggap itu biasa, Pak. Tasyabuh dengan pemain bola, Pak. Onyo ayu, lagi nyo ayu, chat Pak. Onyo ayu penampilan lagi nyo. Maka Rasulullah mengatakan seorang yang mengidolakan seseorang, maka dia akan bangkit dengan yang diidolakannya tadi, Pak. Ya minta-minta idola nih, Pak. Ya, Pak. Idola minta. Ronaldo, Pak. Padang masa minta Ronaldo, Pak. Ronaldo itu yang minta lon, Pak. Yang minta lon hana kemah. Jadi semua mencari idolanya, Pak. Semua mencari idolanya, ya, Pak. Walaupun mereka ketemu dengan Rasulullah SAW, hanya waktu sedikit, Pak. Ya. Waktu sedikit mereka akan ketemu. Setelah itu apa? Setelah itu akan berpencar, kata Ibnu Abbas, dan tidak akan pernah ketemu lagi kecuali nanti di dalam neraka atau di dalam surga. Ya. Atau ketemu juga ketika dipertemukan penduduk neraka dengan penduduk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna izin, Pak. Jadi izin ini kalau di dalam tafsir At-Tabari, izin itu halakan-halakan. Ada halakah-halakah. Maka Rasulullah duduk, ada halakah. Makanya tidak semua halakah yang Rasulullah duduk itu orang beriman, Pak. Nah orang kafir di sini, nah munafik, nah Yahudi, nah Nasrani, Pak. Ya. Maka Rasulullah menganggap biasa saja. Tidak mengatakan kamu musyrik, ya weh gede, tidak. Kamu kafir, ya weh gede, tidak, ya, Pak. Ini sama juga seperti hakul jiran, hak tetangga. Rasulullah tidak membedakan, Pak. Apakah tetangganya Yahudi, tetangganya kafir, tetangganya Nasrani, tidak dibedakan. Makanya Rasulullah ketika seorang Yahudi sakit, Rasulullah mengunjungi tetangganya Yahudi itu, Pak, yang sering meludah-ludah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah diberikan makanan, siapa berikan? Yahudi yang kasih makanan itu, Pak. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku. Sahabat bertanya, boleh kami makan ya Rasulullah?
Bacalah bismillah pada daging itu dan makanlah, kata Rasulullah SAW. Rasulullah selalu mendapat jamuan dari orang Yahudi, diundang oleh Yahudi. Wanita Yahudi juga memberikan makanan jeruk kepada Rasulullah SAW. Kalaupun Rasulullah menolak, pasti mengatakan kamu Yahudi, nak boleh makan punya Yahudi. Tidak. Jadi dimakan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka Rasulullah tidak melarang, siapapun boleh. Kenapa? Karena petunjuk itu bisa datang tiba-tiba. Ya. Kalau seorang itu walaupun dia seorang pembuat dosa, dia ingin bertaubat kepada Allah, tiba-tiba dia mendengar satu ayat atau dua ayat, dengan ayat itu dia bisa dapat petunjuk. Makanya wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau didengar bacaan Al-Quran, coba dengar bacaan itu. Mudah-mudahan kita bisa dapat petunjuk dari bacaan itu. Nyo Quran gedro katanya gedro, Pak. Urang beut gedro katanya gedro, Pak. Maka jangan sampai jadikan Al-Quran itu seperti yang disabdakan Rasulullah. Al-Quran itu ya'kulu minhu, cari makan dengan Al-Quran, Pak. Itu yang kita khawatirkan. Jadi bukan cari petunjuk dengan Al-Quran, cari makan dengan Al-Quran. Kan ini lebih parah lagi, Pak. Jadi makanya kita jadilah kelompok pertama. Man qara Al-Quran wa saddaqa bihi. Kita kelompok yang membaca Al-Quran dan kita yakin apa yang kita baca. Nyobe habis dah baca tanya apa asal? Yang bet tanya ngasau nama. Asal bet tanya. Tapi ka khatam badunggo nya tiuro ka 3 khatam. Tiuro 3 khatam. Ya, di tiuro 3 khatam. Datanya ngasau apa bet tanya ngasau Pak. Bet tanya ngasau. Kan rugi saja ini, Pak. Kita lanjut. Ya, ini kalau di sini kita lihat begini intinya. Halun aidan jamaat halakan yaquluna istihzaan bil mu'minin. Rupanya ini kelompok-kelompok ini mereka duduk mendengar, Pak, mendengar Rasulullah. Ada juga orang-orang mukmin. Tetapi apa? Istihzaan, untuk mengolok-olok orang mukmin saja. Bagaimana olok-olokannya? La in dakhalaha ulail jannah. Kalau seandainya mereka masuk ke dalam surga, ini kata yang dekat dengan Rasulullah tadi, orang-orang musyrik tadi, Pak. La nadkhulannaha qablahum. Maka kita akan duluan masuk dibandingkan mereka, ya, Pak. Kita akan duluan masuk dibandingkan mereka. Ini seperti kata Yahudi, Pak. Ya, Yahudi Nasrani hanaubat le Yahudi Nasrani, Pak. Jadi artinya apa? Biarin saja, biar urusan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Yahudi di dalam tafsir Al-Baydawi, Pak? Kami kalau dibakar di neraka, ini pegal Yahudi, Pak. Yahudi Nasrani, Pak. Kami kalau dibakar pun di neraka tidak lebih dari 40 hari dibakar. Ya, tidak lebih 40 hari. Kenapa 40 hari? Karena kami ingkar kepada Nabi Musa alaihissalam selama 40 hari 40 malam. Ketika Nabi Isa itu ingin menjemput wahyu, ya, turun Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam 40 hari 40 malam. Maka kami dibakar 40 hari 40 malam saja. Setelah itu kami akan masuk ke dalam surga. Begitu keruhnya Yahudinya, Pak. Jadi ada hanaubat le, Pak. Bahkan mereka mengatakan begini, masih di dalam tafsir Al-Baydawi, Pak. Kalaupun kami dibakar, kami akan terus berjalan di neraka, hatta wasalna zakum, sehingga kami ketemu dengan sebuah pohon namanya pohon zakum. Setelah pohon zakum itu langsung surga, langsung surga. Jadi makanya kami kalau seandainya masuk ke dalam neraka, kami jalan saja. Hidup pun nerakanya luar dah, hidup pun, dipikir jangan depak, Makanya neraka itu sab'atu abwabin, ada 7 pintu. Likulli babin minhum juz'um maksum. Setiap pintu itu ada pintu lagi. Setiap pintu ada pintu-pintu lagi, Pak. Bahkan satu pintu itu sampai 70.000 pintu. Dibuka 70.000 pintu lagi. Maka ketika Allah bertanya kepada neraka, halim talakti? Kamu sudah penuh? Dijawab oleh neraka, penuh le hal mim mazid, na tambahan lam, Pak. Kita jangan terbayang hari kiamat itu sebesar alam barzah, padang mahsyar, surga, neraka, seluas bumi yang kita duduk ini, Pak. Katanya taduk Pak bumonya. Jadi artinya apa? Kita pikiran kita ini seluas bumi ini, Pak. Lebih daripada itu, Pak. Lebih daripada itu. Jadi makanya alam barzah itu tempat kita tinggal saja. Itu kata di dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik, itu seperti doanya para malaikat, Allahumma ja'al qabrahu 70 zira'an fi 70 zira'an. Zirak malaikat 70 zirak malaikat. Jadi sekali malaikat mengepakkan sayapnya memenuhi langit dan bumi, 70 zirak itu tempat tinggal kita di alam barzah nanti. Maka seorang yang tahu tempat tinggal dia di alam barzah, dia akan bercita-cita untuk cepat-cepat mati.
Ya Allah menyuji bagah mati lun. Ya, tapi dah kalau lainnya beribadah dan teputan bagah mati, Pak. Ya, Pak. Jadi artinya kita ibadah terus, kita berbuat kebaikan terus, ya, Pak. Bahkan kan ada begini, Pak. Ada di dalam yang dibolehkan dalam fiqhul Islami wa adilatuhu. Seorang yang banyak hutang, dia boleh berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan matikan saya dulu ya Allah, sebelum saya selesaikan hutang saya. Ya, Pak. Itu kalau kita merujuk ada di dalam fiqh Islami wa adilatuhu, tapi saya lupa itu mazhab ini pendapat siapa itu di antara 4 mazhab itu. Kemudian yang dibolehkan lagi, ya Allah kalau hidup saya ini bermanfaat ya Allah, ya Mbak. Waktu sakit-sakit ni Mbak, menyudik belum bermanfaat ya Allah. Netulung berpulih lun ya Allah, ya Mbak. Tapi menyuhana manfaat dan bertambah dosa mentang jinun tarik aju ya Allah, ya Mbak. Tarik aju nyawang lu ya Allah. Jangan sampai nanti saya sudah sembuh, saya berbuat maksiat dan engkau melaknat saya ya Allah. Sudah 3. Yang tidak boleh yang keempat. Yang keempat bagaimana? Seorang yang kena penyakit tak sanggup dia tahan lagi, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, hai lon tule ya Allah, necok mentang lon ya Allah, ne pemati mentang lon. Ya nembah. Hai lon tule ya Allah. Saya tidak sanggup lagi, ini beban hidup begini, ini semua begini. Tarik saja nyawa saya ya Allah, pemati mentang lon. Ya nembah. Ini artinya pesahop nanti, Pak. Ya. Jadi artinya tidak dibolehkan. Ini kan kecewa, Pak, putus asa. Tapi kalau tadi kan tidak. Jadi kalau tadi ya Allah, nyok kakak sakit parah, Pak. Kalau saya masih bermanfaat untuk anak saya, untuk istri saya, untuk orang-orang khalayak ramai, sembuhkan saya ya Allah. Tapi kalau tidak ada manfaat, maka makin bertambah dosa mentang, Pak. Dalam hidup ini bertambah dosa, Pak. Maka kita jangan minta panjang umur. Panjang umur itu salah satu doa iblis dan setan, Pak. Apa doa iblis dan setan? Terhadap orang yang terus beribadah, setan berdoa kepada Allah. Ya Allah, panjangkan umur dia ya Allah. Rupanya panjangkan umur apa? Memberikan kesempatan setan untuk menggoda manusia lagi, Pak. Nyo menyoti pulan meninggal dalam detik ini, dia sudah saya lihat dia dapat rahmat engkau ya Allah. Tapi panjangkan umur dia, satu. Yang kedua, berikan harta kepada dia ya Allah. Ya, berikan harta kepada dia. Rupanya dengan banyak harta itu, setan, iblis dan setan bisa menggoda manusia melalui sarana tadi, Pak. Karena Allah pernah menawarkan kepada iblis dan setan, kamu kalau tidak sanggup menggoda hambaku lagi, wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Hendaklah engkau menggoda melalui hartanya, Pak. Wasyarikhum fil amwal wal aulad. Aulad itu melalui anak-anaknya. Godalah mereka. Maka hati-hati, Pak. Hati-hati terhadap harta, jabatan, anak itu hati-hati. Syaitan bisa menggoda kita melalui mereka ini, Pak. Melalui harta kita tadi. Maka naureng ahli ibadah karu sama-sama dro gara-gara harta, Mbak. Padahal dia ahli ibadah. Urang semayang, urang tahajud, urang beribadah, urang baca Quran, tapi mendawang enggak gara-gara harta, Mbak. Maka ketika itu iblis sudah berhasil, Mbak. Saya berhasil menggoda ahli ibadah melalui harta, melalui jabatan. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah, kemudian langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah keistimewaan Al-Qur'an itu, Pak. Kalau ada problem langsung ada solusi, Pak. Langsung ada solusi. Seperti As bin Wa'il, ini sebelum kita jawab ini, Pak. As bin Wa'il ketika salah seorang pekerjanya minta gaji. Pekerjanya itu adalah seorang ahli Badar, kerjanya sama As bin Wa'il, Pak. Jadi As bin Wa'il waktu itu pekerja ini minta, mana gaji saya? Saya sudah bekerja kok nggak ada gaji. Ya, apa kata As bin Wa'il? Gaji kamu tidak saya berikan kecuali kamu antar turka Muhammadan. Jangan ikut Muhammad lagi. Kamu kan bawahan saya, jangan ikut lagi Muhammad. Apa kata dia? Saya bersumpah demi Allah, sampai saya mati pun dan dibangkitkan di padang mahsyar nanti, saya tetap mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata As bin Wa'il? Saya juga bersumpah, gajimu akan saya berikan di padang mahsyar nanti. Ente nepre mentang lu. Waktu ente truk padang mahsyar ya mitalon, kata As bin Wa'il, Pak. Supaya apa? Kamu tagih gaji kamu sama saya. Langsung turun ayat Al-Quran membantah itu, Pak. Langsung turun ayat Al-Quran. Ketika itu Allah mengatakan, apa yang kamu katakan As bin Wa'il? Kamu pikir hartamu bisa membawamu sampai ke sana? Jangankan harta, kamu tidak punya apa-apa, kata Allah Subhanahu wa taala. Harta tidak ada, jabatan tidak ada, pakaian tidak ada, apa-apa pun tidak ada. Maka As bin Wa'il katengi ini, Mbak. Ya. Jadi dia tidak tahu mau berbuat apa, diam saja. Jadi makanya langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti As bin Wa'il juga. Ini tak masalah As bin Wa'il, Pak. Artinya luar biasa As bin Wa'il itu. Gara-gara tingkah lakunya turun ayat Al-Quran. Ketika As bin Wa'il ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram itu, apa kata As bin Wa'il? Anta abtar ya Muhammad.
kamu orang gak bisa diuntung, kamu orang pembawa sial. Langsung turun ayat Al-Quran, inna syani'aka huwal abtar. Tidak pernah diulur-ulur apa oleh Allah, ini nanti 10 hari lagi, tidak. Langsung turun waktu itu, Pak. Ini begitu juga. Ketika orang kafir mengatakan, orang musyrik mengatakan, Yahudi dan Nasrani mengatakan, kalau orang mukmin masuk ke dalam sorga, kami lebih berhak lagi masuk dalam sorga. Duluan kita masuk dalam sorga. Langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatma'u kullu mri'im minhum ayyudkhala jannata na'im. Ya, nih, Pak. Ini pertanyaan tapi tidak butuh jawaban. Ya, coba dibaca Pak Endang. Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga ini yang penuh kenikmatan? Bolak-balik, memang dia Pak. Jadi begini kata Allah. Ayatma'u, kalian bercita-cita untuk masuk surga, kata Allah. Bercita-cita untuk masuk surga, kalian tamak, kalian mau masuk dalam surga seperti orang mukmin tadi? Tidak mungkin, kata Allah, tidak mungkin ya, Pak. Sebenarnya kata Allah, kalau kamu mau tamak, jangan tamak sama surganya, tamaklah untuk taat kepadaku. Ya. Jadi kita begitu juga, Pak. Tamaklah untuk taat kepada Allah. Kalau kita melihat hamba-hamba yang taat belum dari tipulan. Maka Rasulullah mengatakan, ada dengki, boleh dengki pada beberapa hal. Yang enggak boleh dengki apa? Dengki kalau engkau yang haji, Pak. Tapi dalam ibadah boleh. Maksudnya al-hiddu, tipulan, sedekah sekian, saya harus lebih dari si fulan. Dia nak mau si fulan seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, kalau ingin masalah ibadah, lihatlah ke atas. Saya beribadah sudah sekian, si fulan lebih lagi. Si fulan melakukan kebaikan, saya harus lebih lagi. Tapi kalau lihat dunia, lihatnya ke bawah. Baik lihat kalau waktu, Pak. Kalau waktu fakir aja dia, Pak. Tapi kata ini, Pak. Maka kalau ada urusan dunia kita melihat ke atas, maka kita akan selalu miskin tapi Pak, fakir tapi Pak. Kenapa enggak merasa kurang selalu? Hanajih, bahkan tak kala waktu. Kita sudah punya helikopter, tak kala waktu enggak nak jet lah, Pak. Nak pesawat jet. Nak pesawat lah, nak kurang lah, Pak. Ketika punya pesawat, lihat lagi ke atas, Pak. Lihat ke atas lagi. Orang punya 2-3 pesawat. Masa saya baru 1 pesawat? Maka hidupnya enggak akan pernah tenang, Pak. Kalau kita melihat dunia itu selalu melihat ke atas, maka hantar tenang jiwa selalu mendadu, Pak. Lebih bagus orang yang biasa-biasa saja. Artinya apa? Rezekinya diberikan mapan oleh Allah, diberikan sedikit, tapi dia tenang, Pak. Dia selalu melihat ke bawah, alhamdulillah. Dia selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah na makan urun sampai membaca hutan teputan, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ayat ma'u ini linnafi wal ingkar. Ini hamzah di sini, walaupun dia bentuknya pertanyaan, tetapi linnafi wal ingkar. Artinya Allah mengatakan kamu tidak akan masuk ke dalam surga, kata Allah. Hanya itu mau dalam surga. Hanapa dia pegah kalau duluan kami masuk dibandingkan orang mukmin? Hanapa dia pegah? Ya, Pak. Jadi maka kita itu orang-orang urung temayang, urung mukmin itu sudah diberikan sinyal oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam surga. Tetapi bisa saja nanti ada mukmin asin, Pak. Mukmin asin apa? Orang mukmin yang berbuat maksiat. Orang mukmin berbuat maksiat bagaimana? Nah, orang mukmin krit. Maka Rasulullah mengatakan, orang krit itu bukan orang mukmin, kata Rasulullah. Ya, orang kritnya bukan orang mukmin. Kenapa bukan orang mukmin? Karena Allah sudah pernah berdialog dengan surga. Tidak boleh masuk ke dalam surga orang krit, orang bakhil, tak boleh masuk dalam surga. Tak boleh masuk. Imam Sawi dalam tafsir beliau mengatakan, wa in kana mu'minan, akan masuk ke dalam surga walaupun mukmin. Mukmin itu siapa? Mukmin asin, mukmin yang berbuat maksiat. Dia yakin kepada Allah, tapi dia menagak mentang, Pak. Dia yakin kepada Allah, tapi masih berbuat maksiat. Ini orang seperti ini akan masuk juga ke dalam neraka. Walaupun nanti waktunya itu tidak beda dengan sangat berbeda, Pak, dengan orang-orang musyrik. Azabnya berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka masih yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga petingkah lakunya apa? Masih buat maksiat, masih curi punya orang lain, masih makan haram. Salat terus dia buat, pencuri pun dia lakukan, ya, Pak. Ini namanya mukmin asin namanya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya hamzah di sini ayat ma'u kullu mri'in. Siapa kullu mri'in tadi, Pak? Kalau di dalam tafsir Qurtubi itu ada 5 kelompok. Khamsatu ahrat, ada 5 kelompok. 5 kelompok ini yang mendatangi Rasulullah dari berbagai sudut, dari depan, belakang dan lain sebagainya. Mereka duduk sampai 5 kelompok. Maka kata Imam Al-Qurtubi,
yang dimaksudkan di sini ayat ma'u, kalian tidak akan masuk ke dalam surga wahai kelompok 5 kelompok tadi. Siapa itu? Al-mustahzi'ina bin nabi, yang mereka itu mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya teman surga, Pak. Terima kasih.